Ternyata dia sangat suka aku memainkan itunya, saking sukanya hutannya menyembur ke arahku, lalu aku keluarkan airnya di hutan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Aldo menatap langit senja dari balik jendela kamarnya. Pikirannya menerawang jauh. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan terjerat dalam perasaan rumit seperti ini. Sejak pertama kali melihat Vina, hatinya bergetar. Janda muda berusia 27 tahun itu memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Wajahnya cantik, tubuhnya indah, dan sikapnya lembut. Namun, ada satu hal yang membuat Aldo harus menahan diri. Vina sudah memiliki pacar. Semua berawal 3 bulan lalu, saat Aldo pindah ke rumah kontrakan baru di pinggiran kota. Rumah itu berdampingan dengan rumah Vina, yang tinggal bersama adik perempuannya. Sejak awal, Aldo menyadari bahwa Vina bukan wanita biasa. Cara dia berjalan, berbicara, bahkan tersenyum selalu tampak menawan. Setiap pagi, Vina menyiram tanaman di halaman rumahnya, dan tanpa sadar, Aldo selalu memperhatikannya dari jendela. Suatu hari, mereka bertemu secara langsung saat Aldo sedang memperbaiki motor di halaman rumahnya. Vina yang baru pulang belanja tersenyum dan menyapanya lebih dulu. "Kamu baru pindah, ya?" "Aku Vina, tinggal di sebelah," katanya ramah. Aldo mengusap tangannya yang penuh oli, lalu tersenyum. "Iya, aku Aldo. Baru seminggu di sini." Percakapan mereka berlanjut dengan santai. Aldo merasakan sesuatu yang berbeda saat berbicara dengan Vina. Suaranya lembut, matanya berbinar, dan bibirnya selalu melengkungkan senyum. Tak butuh waktu lama bagi Aldo untuk menyadari bahwa ia tertarik pada wanita itu. Tapi kemudian, ia melihat seorang pria datang dengan sepeda motor. Pria itu langsung menghampiri Vina dan menciumnya di pipi. Aldo langsung mengerti, itu pasti pacarnya. Hari-hari berlalu, dan Aldo mulai sering bertemu dengan Vina. Terkadang, mereka berbicara di depan rumah, terkadang hanya saling menyapa. Aldo tahu bahwa perasaannya semakin dalam, tapi ia berusaha menahannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya terus berharap. Vina terlihat tidak benar-benar bahagia dengan pacarnya, Rian. Beberapa kali Aldo melihat Vina duduk termenung di teras rumahnya, wajahnya penuh kesedihan. Lalu, suatu malam, Aldo mendengar suara tangisan dari rumah sebelah. Ia keluar dan melihat Vina duduk di teras, wajahnya basah oleh air mata. Tanpa ragu, Aldo mendekatinya. "Kamu baik-baik saja?" Vina mengusap air matanya, lalu tersenyum samar. "Aku baik. Cuma, capek aja." Aldo duduk di sampingnya. "Kalau mau cerita, aku siap mendengar." Malam itu, untuk pertama kalinya, Vina membuka dirinya kepada Aldo. Ia bercerita tentang hubungannya dengan Rian yang mulai renggang. Rian sering mengabaikannya, sibuk dengan pekerjaannya, dan bahkan mulai kasar saat berbicara. "Aku merasa kayak gak dihargai," kata Vina pelan. Aldo menatapnya dalam-dalam. Ia ingin mengatakan bahwa Vina pantas mendapatkan yang lebih baik, tapi ia menahan diri. Ia hanya menaruh tangan di pundak Vina, memberi sedikit kehangatan tanpa banyak bicara. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Vina mulai nyaman berbagi cerita dengan Aldo, dan Aldo semakin sulit mengendalikan perasaannya. Namun, ia tetap menjaga batas, tak ingin melangkah terlalu jauh.
Sampai suatu hari, saat hujan deras mengguyur kota, Vina mengetuk pintu rumah Aldo dengan wajah panik. "Aldo, boleh aku numpang di sini sebentar? Listrik di rumahku mati." Tanpa pikir panjang, Aldo mengangguk dan mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Vina menggigil kedinginan, bajunya basah oleh hujan. Aldo segera mengambil handuk dan menyodorkannya. "Kamu kedinginan. Pakai ini," katanya. Vina tersenyum lemah, lalu menerima handuk itu. "Makasih, Aldo. Aku gak tahu kenapa, tapi aku selalu nyaman kalau dekat kamu." Kata-kata itu membuat dada Aldo berdebar. Ia menatap Vina, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata wanita itu. Bukan sekadar rasa nyaman, ada sesuatu yang lebih dalam. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, ponsel Vina berbunyi. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah. "Rian," katanya pelan. Aldo hanya mengangguk. "Jawab saja." Vina menghela napas, lalu mengangkat telepon itu. Dari raut wajahnya, Aldo bisa menebak bahwa percakapan itu tidak menyenangkan. Setelah menutup telepon, Vina menatap Aldo dengan mata berkaca-kaca. Dia marah. "Aku harus pulang." Aldo ingin menahannya, tapi ia tahu batasannya. "Hati-hati," katanya. Vina mengangguk, lalu beranjak pergi. Namun sebelum melewati pintu, ia menoleh dan menatap Aldo lama. "Terima kasih sudah peduli," katanya sebelum menghilang di balik hujan. Aldo hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa hatinya semakin terikat, dan ia takut bahwa suatu hari, ia tidak akan bisa menahan perasaannya lagi. Sejak malam itu, Aldo merasa hubungannya dengan Vina semakin dekat. Mereka tidak lagi hanya sekadar bertetangga, tapi sudah seperti teman yang selalu ada satu sama lain. Setiap ada kesempatan, mereka berbincang, berbagi cerita, dan sesekali bercanda di teras rumah. Namun, Aldo sadar betul bahwa ada batas yang tidak boleh ia lewati. Tapi batas itu semakin kabur ketika suatu malam, Vina kembali mengetuk pintu rumahnya. Kali ini, wajahnya lebih kacau dari sebelumnya. Matanya sembab, bibirnya gemetar, dan ia berdiri di depan pintu seperti seseorang yang kehilangan arah. "Ada apa, Vin?" tanya Aldo, khawatir. Vina tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah masuk dan duduk di sofa ruang tamu Aldo. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya bicara. "Aku putus sama Rian." Aldo terkejut, tapi ia berusaha tidak menunjukkan reaksinya terlalu berlebihan. "Kenapa?" Vina tertawa kecil, tapi terdengar pahit. "Hubungan kami memang sudah tidak sehat. Aku sudah lelah. Daripada terus bertahan dalam sesuatu yang menyakitkan, lebih baik aku mengakhirinya." Aldo menghela napas. Ia tahu Vina terluka, meskipun wanita itu berusaha terlihat kuat. Tanpa sadar, ia meraih tangan Vina dan menggenggamnya lembut. "Aku tahu ini berat, tapi kamu pasti bisa melewatinya." Vina menatapnya lama. Ada sesuatu di dalam matanya yang membuat Aldo sulit bernapas. Kemudian, tiba-tiba, ia bergerak lebih dekat. "Aldo, apa menurutmu aku masih pantas dicintai?" Pertanyaan itu membuat Aldo terdiam. Ia ingin menjawab dengan jujur bahwa Vina lebih dari pantas untuk dicintai. Namun sebelum kata-kata itu keluar, Vina sudah bersandar di pundaknya. "Aku takut sendirian," bisiknya pelan. Aldo merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia bisa mencium aroma lembut dari rambut Vina, merasakan hangatnya tubuh wanita itu di dekatnya. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membalas kedekatan itu, tapi ia tetap mencoba menjaga kesadarannya. "Kamu gak sendirian,"
kata Aldo akhirnya. Aku ada di sini. Vina menarik napas dalam, lalu menatap Aldo dari jarak yang sangat dekat. Aldo, bolehkah aku tinggal di sini malam ini? Malam itu, Vina tidur di kamar Aldo, sementara Aldo memilih tidur di sofa ruang tamu. Ia tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Tapi tetap saja, sepanjang malam ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pagi harinya, Vina keluar dari kamar dengan wajah lebih segar. Ia tersenyum kepada Aldo, lalu duduk di sofa di sampingnya. Terima kasih, ya. Aku gak tahu apa yang akan kulakukan kalau kamu gak ada. Aldo hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan perasaannya yang semakin dalam. Aku senang bisa membantu. Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama. Vina tampak lebih bahagia, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya sudah berkurang. Mereka menonton film, memasak bersama, dan mengobrol tentang banyak hal. Namun, semua berubah ketika sore harinya, Rian datang ke rumah Vina. Aldo melihatnya dari jendela. Pria itu tampak marah, berdiri di depan pintu sambil mengetuk dengan kasar. Tanpa berpikir panjang, Aldo keluar dari rumahnya dan berdiri di depan pagar rumah Vina. Ada apa? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Rian menatapnya tajam. Ini bukan urusanmu. Tapi ini rumah Vina. Kalau kamu datang hanya untuk marah-marah, lebih baik pergi. Rian mendekat, suaranya semakin kasar. Dengar, ya. Aku tahu sejak awal ada sesuatu antara kalian berdua. Vina mungkin berpikir aku gak sadar, tapi aku tahu kalian semakin dekat. Vina akhirnya keluar dari rumah dan berdiri di samping Aldo. Rian, cukup. Aku sudah bilang, kita sudah selesai. Rian menatap Vina dengan ekspresi penuh luka. Kamu langsung dekat dengan pria lain. Jadi selama ini, aku cuma cadangan, ya. Vina menghela napas. Ini bukan tentang Aldo. Ini tentang kita. Aku sudah tidak bisa bersamamu lagi, dan tolong terima itu. Rian mendengus, lalu menatap Aldo tajam sebelum pergi dengan langkah kasar. Aldo tahu ini belum berakhir. Malam itu, Vina kembali ke rumah Aldo. Ia tampak lelah dan gelisah. Aku takut Rian akan melakukan sesuatu. Aldo mengangguk. Kalau kamu butuh tempat berlindung, kamu selalu bisa datang ke sini. Vina tersenyum tipis. Kamu selalu baik sama aku, ya. Ia mendekat, dan kali ini, Aldo tidak menahan diri ketika Vina meraih tangannya. Aldo, kalau aku bilang aku mulai merasa nyaman sama kamu, kamu percaya? Aldo menelan ludah. Aku percaya. Vina tersenyum, lalu tanpa peringatan, ia memeluk Aldo erat. Aldo bisa merasakan jantungnya berdetak cepat, tapi ia tetap diam, membiarkan kehangatan itu mengalir di antara mereka. Namun, di dalam hatinya, ia tahu mereka sedang bermain dengan api. Hubungan Aldo dan Vina semakin dekat setelah kejadian itu. Setiap hari, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Vina mulai terbuka sepenuhnya pada Aldo, menceritakan semua rasa sakit yang ia alami dalam hubungannya dengan Rian. Di sisi lain, Aldo juga semakin tenggelam dalam perasaannya terhadap Vina. Namun, meskipun mereka semakin dekat, mereka tetap menjaga batas. Setidaknya, itu yang Aldo pikirkan. Sampai akhirnya, batas itu benar-benar hancur pada suatu malam yang menentukan. Malam itu, hujan turun deras. Aldo sedang duduk di ruang tamunya ketika suara ketukan di pintu terdengar. Ia beranjak dan membukanya, menemukan Vina berdiri di depan pintu, basah kuyup oleh hujan. Aku gak bisa tidur, katanya pelan. Aldo mempersilahkannya masuk, mengambil handuk, dan menyodorkannya kepada Vina.
Wanita itu mengeringkan rambutnya dengan pelan, lalu duduk di sofa dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu kenapa?" tanya Aldo hati-hati. Vina menghela napas. "Aku gak tahu, aku cuma merasa kosong." Aldo duduk di sampingnya. "Aku di sini kalau kamu butuh teman." Vina menoleh dan menatap Aldo lama. Tatapan itu penuh emosi, keraguan, keinginan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Lalu, sebelum Aldo bisa berpikir lebih jauh, Vina bergerak maju dan menempelkan bibirnya ke bibir Aldo. Aldo membeku. Tubuhnya kaku, otaknya berteriak untuk berhenti, tetapi hatinya menginginkan lebih. Ia merasa tubuhnya merespons secara otomatis, membalas ciuman itu dengan penuh kerinduan. Vina menarik napas dalam saat mereka berpisah. "Aldo, aku butuh kamu." Kata-kata itu menghancurkan semua pertahanan Aldo. Ia tahu ini salah, tetapi keinginannya pada Vina terlalu besar untuk dihentikan. Ia menatap wanita itu, mencari tanda-tanda keraguan. Namun, yang ia temukan hanya tatapan penuh harapan. Malam itu, mereka menyerah pada perasaan yang selama ini mereka pendam. Hujan deras di luar seakan menjadi saksi bagaimana mereka melangkah melewati batas yang seharusnya tidak mereka langkahi. Keesokan paginya, Aldo terbangun dengan perasaan campur aduk. Di sebelahnya, Vina masih tertidur, wajahnya terlihat damai. Namun, Aldo tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang mulai menghantuinya. Saat Vina membuka matanya, ia tersenyum lembut. Pagi. Aldo mencoba tersenyum balik, tetapi hatinya terasa berat. Pagi. Vina duduk dan merapikan rambutnya. "Aku gak nyesel." Aldo menatapnya, mencari kepastian di matanya. "Kamu yakin?" Vina mengangguk. "Aku ingin ini terjadi, Aldo. Aku ingin bersama kamu." Mendengar itu, Aldo merasa lega. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang besar telah berubah di antara mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Aldo. Ia dan Vina semakin tak terpisahkan. Mereka berbagi momen indah, tertawa bersama, dan menikmati kebersamaan mereka tanpa rasa takut. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu bayangan yang terus menghantui Aldo, Rian. Ia tahu bahwa mantan pacar Vina belum sepenuhnya pergi dari hidupnya. Beberapa kali, Aldo melihat Rian di sekitar rumah Vina, seolah masih mengawasi dari kejauhan. Namun, Aldo tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja ia temukan bersama Vina. Sampai akhirnya, semuanya berubah dalam satu kejadian yang tidak terduga. Suatu sore, Vina datang ke rumah Aldo dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat ia duduk di sofa. Aldo langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa?" tanyanya cemas. Vina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aldo, aku telat." Aldo mengerutkan kening, mencoba memahami maksudnya. Lalu, saat ia menyadari apa yang Vina maksud, tubuhnya menegang. "Kamu?" Aldo menelan ludah. "Maksudmu, kamu hamil?" Vina mengangguk pelan, air matanya mulai jatuh. "Aku baru cek tadi pagi." "Aku belum yakin, tapi aku rasa, iya." Dunia Aldo seakan berhenti berputar. Ia mencoba mengatur napasnya, tetapi pikirannya berputar cepat. Ini tidak mungkin. Ini terlalu cepat. Mereka bahkan belum berpikir sejauh ini. Apa yang akan kita lakukan?" Aldo akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Vina terisak. "Aku gak tahu, Aldo. Aku takut." Aldo menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencerna semuanya. Ia mencintai Vina, tetapi ini adalah konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Mereka
telah bermain dengan api, dan sekarang mereka harus menghadapi akibatnya. Aldo duduk di sofa dengan kepala tertunduk, pikirannya bercampur aduk. Di hadapannya, Vina masih terisak pelan, terlihat rapuh dan ketakutan. Kehamilan ini adalah sesuatu yang tidak mereka rencanakan, sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka saat menyerah pada perasaan mereka malam itu. Apa kita harus? Aldo menggantungkan kalimatnya, tak sanggup mengucapkan kata-kata yang bahkan ada di pikirannya. Vina menggeleng cepat, matanya membulat dengan ketakutan. Jangan bilang kita harus menggugurkannya, Aldo. Aldo langsung merasa bersalah. Ia memang tidak benar-benar berniat mengatakan itu, tapi situasi ini terlalu berat baginya. Bukan itu maksudku. Aku bingung. Vina menunduk, mengusap perutnya yang masih datar. Aku juga bingung. Aku gak tahu harus bagaimana. Aldo menarik napas dalam, mencoba berpikir jernih. Kita harus menghadapi ini bersama. Aku gak akan meninggalkan kamu, Vin. Mendengar itu, Vina menatapnya dengan mata penuh harapan. Kamu serius? Aldo mengangguk. Aku serius. Tapi meskipun ia mengatakan itu, hatinya masih dipenuhi keraguan. Bagaimana jika keluarganya tahu? Bagaimana jika orang-orang di sekitar mereka mulai bergosip? Beberapa hari berlalu, dan Vina mulai yakin dengan kehamilannya setelah melakukan tes ulang. Hasilnya tetap sama, positif. Kenyataan itu semakin nyata di hadapan mereka. Kita harus kasih tahu orang-orang, kata Vina suatu malam saat mereka duduk di rumah Aldo. Aldo menghela napas panjang. Kamu yakin? Vina mengangguk. Aku gak bisa menyembunyikan ini selamanya. Aldo tahu Vina benar. Tapi itu berarti mereka harus menghadapi reaksi orang-orang, terutama keluarga Aldo dan juga mantan kekasih Vina, Rian. Ketakutan Aldo terbukti. Begitu kabar kehamilan Vina menyebar, berbagai reaksi muncul dari orang-orang di sekitar mereka. Keluarga Aldo marah besar, terutama ibunya yang merasa anaknya telah membuat keputusan gegabah. Kamu pikir hidup itu permainan, Aldo? Bentak ibunya saat mereka bertemu di rumah keluarga. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu bahkan belum menikah. Aldo menunduk, merasa bersalah. Aku akan bertanggung jawab, Bu. Ibunya menatapnya tajam. Tanggung jawab? Dengan apa? Kamu bahkan belum stabil secara finansial. Di sisi lain, Rian juga tidak tinggal diam. Suatu hari, ia mendatangi rumah Vina dengan kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan. Jadi ini alasan kamu ninggalin aku? Suara Rian penuh dengan kemarahan saat ia menatap Vina dan Aldo bergantian. Kamu tidur dengan dia dan sekarang hamil. Vina menegakkan dagunya. Ini bukan urusanmu lagi, Rian. Rian tertawa sinis. Oh, tentu saja ini urusanku. Aku pernah jadi bagian dari hidup kamu. Dan sekarang aku harus melihat kamu berakhir seperti ini. Aldo mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi. Cukup, Rian. Ini antara aku dan Vina. Rian mendekat, wajahnya merah padam. Aku harap kalian siap menghadapi semua omongan orang. Setelah Rian pergi, Vina terduduk lemas. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Aku gak kuat, Aldo. Aldo meraih tangannya. Kita bisa melewati ini. Aku janji. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Gosip mulai menyebar di lingkungan sekitar mereka. Beberapa orang mulai memandang Vina dengan tatapan meremehkan, sementara Aldo merasa semakin tertekan dengan tanggung jawab yang harus ia pikul. Namun, di tengah semua itu, Vina tetap bertahan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah.
Sementara itu, Aldo pun mulai bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa ia bisa bertanggung jawab atas keputusannya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Vina menggenggam tangan Aldo erat. Aku tahu ini gak mudah. Aku tahu kita sama-sama merasa takut dan menyesal. Aldo menoleh padanya. Tapi kita gak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Vina mengangguk pelan. Kita hanya bisa maju ke depan. Aldo menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ya, kita hadapi semuanya bersama. Mereka mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi mereka memilih untuk tidak lari dari konsekuensinya. Kini, mereka hanya bisa berusaha membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan bagi anak yang sedang tumbuh di dalam kandungan Vina. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.